Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus masjid Bapak Rusdi Universitas Islam Jakarta, Bapak-bapak jamaah dimanapun berada, pertama-tama senantiasa mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah situasi pandemi yang tidak ada satupun bisa mengetahui kapan dan di mana kita akan terjadi pandemi COVID. Karena itu di tempat yang mulia ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah hindarkan kita dari termasuk yang mendapatkan pandemi COVID. Dan kita berdoa juga kepada Allah, semoga dengan Ramadan yang lebih terbuka syiarnya pada tahun ini, Allah angkat pandemi COVID-19 khususnya di negeri kita, sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya Allah, manusia yang dijuluki sebagai sebaik-baik manusia dalam menjalankan ibadah sholat, sebaik-baik manusia dalam menjalankan ibadah puasa, sebaik-baik manusia dalam menjalankan ibadah zakat, dan sebaik-baik manusia dalam menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau, khususnya di zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sholihin sholimat rahimahullah. Pada hari ini kita berada di tanggal 14 bulan Ramadan. Berarti kalau kita ibaratkan bahwa Ramadan itu sebagai pelatihan rohani, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan bekal pelajaran rohani tersebut, sehingga nanti akan kita siapkan setelah bulan Ramadan selesai. Praktek langsung nanti setelah bulan Ramadan selesai. Sholihin sholimat rahimahullah. Kalau kita jadikan bahwa puasa Ramadan itu sebagai pelatihan daripada rohani, maka sesungguhnya targetnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Adapun daripada esensi ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah agar kita mampu menjadi manusia yang bisa menghindarkan diri dari hawa nafsu. Karena kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Tetapi sisi lain, manusia juga diciptakan oleh Allah, dia inginnya serba instan. Kulikal insanu min ajal. Manusia diciptakan itu dia memiliki sifat tergesa-gesa dengan instan. Nah, inilah yang menyebabkan manusia itu tidak mampu menahan
godaan-godaan, meskipun posisinya dia sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena itu puasa menjadikan kita sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Setuju nggak? Karena itu bersyukur kita masih bisa bertemu medium yang namanya berpuasa. Kalau kita lihat kerucut diagram, manusia itu berada pada puncak penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia mesti mengetahui bahwa dirinya itu paling sempurna dibanding makhluk yang lain, meskipun dia punya kelemahan. Nah, oleh karena itu dia butuh tempaan. Ramadan dijadikan sebagai sarana penempaan buat dia kembali kepada jati dirinya sebagai makhluk yang sempurna. Makhluk yang sempurna ini pada hakikatnya adalah menghendaki supaya berada di dalam fitrah, supaya berada di dalam kesucian yang dikenal dengan istilah kerinduan eksistensial, kalau kata almarhum Cakur. Jadi manusia pada prinsipnya itu sebetulnya pengen berada dalam posisi puncaknya sebagai makhluk yang paling sempurna. Tetapi dalam kehidupannya dia diganggu. Dia sudah dinyatakan oleh Allah, dia bisa betul-betul menjadi orang yang memiliki kualitas bagus kalau dia mampu mengendalikan keimanan. Maka di dalam surat At-Tin yang dibacakan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu. Disinilah shaimin shaimat pentingnya kita mengerti kenapa kita dipanggil nama Allah, perintah puasa dengan panggilan keimanan. Karena Allah ingin kita supaya berada pada posisi puncak eksistensial kita tadi, dipanggil keimanan kita, supaya kita betul-betul berada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa mesti kita syukuri. Kita jadikan puasa sebagai momentum untuk membentukkan karakter kita yang betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pentingnya kita menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana penebalan iman kita. Maka kita mesti memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk keimanan kita supaya kuat. Begitu pasca Ramadan, insya Allah godaan-godaan itu sudah biasa. Karena itu wajar Ramadan dijulukin sebagai bulan sabar. Apalagi Ramadan tahun ini. Kita yakin Ramadan tahun ini buat kita atau kita coba simpati kepada orang lain adalah bulan Ramadan yang penuh cobaan. Utamanya pada tingkat kesabaran. Berapa banyak mereka yang situasi pandemi semacam ini butuh makan, butuh minum. Tetapi karena pandemi tidak diperbolehkan, betul? Tidak diperbolehkan buka dengan seperti biasanya. Meskipun seandainya diperbolehkan buka, harus pakai protokol. Belum lagi ada orang yang sudah putus asa. Repot benar katanya. Peraturannya repot benar sekarang. Udah mendingan saya nggak usah datang kan. Padahal dia butuh yang namanya makan. Kalau hanya untuk cari makan dan beratnya itu. Maka kita mesti jadikan Ramadan ini sebagai bentuk penempaan keimanan kita. Karena yang kita ingin kuatkan dalam hidup kita itu bukan fisik kita, tetapi keimanan kita. Kalau keimanan kita sudah kuat, insya Allah fisik kita bakal kuat. Ini penting. Kenapa Allah panggil kita beriman? Orang-orang yang beriman dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadirin shaimin shaimat rahimahullah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa posisi keimanan itu sangat penting
untuk bisa menjadikan diri kita kembali kepada fitrah, maka hal-hal yang perlu kita siapkan dimulai dari Ramadan ini. Sekali lagi dimulainya dari Ramadan. Kenapa? Karena kita yakinin Ramadan sebagai bulan pelatihan rohani. Maka untuk mencapai sukses Ramadan setelah bulan Ramadan, maka yang pertama kita harus pegang di dalam bulan Ramadan ini, pentingnya kita memperbaiki niat di dalam perkara ibadah. Ibadah ini nanti dalam prakteknya ada bukan hanya di dalam puasa saja. Di luar bulan puasa ibadah tetap ada. Mungkin boleh jadi kalau di dalam puasa cepat kita menangkap iman niat kita didasari oleh rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala cukup kuat. Tetapi nanti setelah bulan Ramadan, jangan salah Bapak Ibu, niat ini banyak mengganggu kita. Inilah yang menyebabkan kadang-kala jatuh kita di hadapan Allah dalam konteks rohani. Ya, dalam konteks rohani karena kita tidak memantapkan niat. Ayat yang di depan saya bacakan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kemudian dia akan dikembalikan kepada tempat yang paling bawah. Di antaranya adalah karena manusia tidak sanggup melawan cobaan-cobaan yang bersifat materi, bersifat duniawi belaka yang dikejar. Entah itu pengen punya rumah yang mewah, pengen jabatan, segala cara dia lakukan, dan seterusnya. Ini yang bisa mengganggu. Karena itu harus pasang niat dari sekarang. Di dalam agama Islam, bahkan ini menjadi ruh orang-orang yang beriman. Niat itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak pintar-pintar memiliki niat dalam setiap perkara ibadah kita, maka ibadah kita lambat laun tergerus oleh yang disebut sebagai hawa nafsu. Karena itu pentingnya niat. Rasulullah SAW sampai menyampaikan beberapa hadis terkait dengan pentingnya niat. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Ini hadis yang sangat populer. Ada lagi pentingnya niat. Kalau niat yang baik itu meskipun belum dilaksanakan, dia sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya Nabi pernah bersabda, siapa orang yang memiliki niat kebaikan, falam ya'mal, kemudian dia belum melakukan, kutibat lahu hasanah, maka dia dicatat sebagai satu kebaikan. Ya, penting kita tancapkan niat baik-baik. Maka mulai dari sekarang puasa kita yang tujuannya, katakanlah tujuannya hanya sehat, itu jangan-jangan bisa mempengaruhi nilai kualitas ibadah kita. Karena sekarang banyak Bapak Ibu sekalian yang dikedepankan aspek materi belaka. Puasa itu supaya kita sehat, maka puasanya harus makan bla 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 bla. Akhirnya tanpa disadari kita terpengaruh. Puasa kita bukan hanya karena puasa kita hanya karena pengen sehat. Imam Sya'rawi, ulama besar di Mesir, almarhum, pernah menyampaikan terkait dengan pentingnya puasa. Kata beliau, puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Karena saking istimewanya, maka yang perlu ditekankan adalah keikhlasan. Kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kalau kita mencari puasa dengan niat yang lain, dikhawatirkan puasa kita akan tergerogoti sehingga kita tidak mendapatkan nilai puasa di mata Allah, tetapi yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Ini pentingnya niat. Berikutnya di dalam perkara dengan niat tadi, Nabi besar Muhammad SAW juga penting iman diperkuat dengan niat yang baik. Dalam salah satu hadisnya Nabi pernah bersabda bahwa apabila bertemu dua orang yang memiliki pedang,
Kemudian kata Nabi, wal qatil wal maqtul finnar. Orang yang bertemu, maksudnya berkelahi dengan sama-sama memiliki pedang, ya, bertemu dua nih, berkelahi, ternyata terjadi yang namanya terbunuh dan dibunuh. Kata Nabi, wal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh ada di neraka. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, hadal maqtul, hadal qatil, babalul maqtul. Ya Rasulullah, ini yang membunuh wajar masuk neraka, tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata sahabat begitu. Kata Rasulullah, karena dia punya niat untuk membunuh. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Karena kata Rasulullah, di dalam hatinya dia ada rencana membunuh dalam baik-baik. Ini perkara keimanan. Karena itu tancapkan niat baik-baik. Di dalam bulan suci Ramadan penting kita kuatkan untuk menanamkan niat dalam segala kehidupan kita kepada niat yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini niat. Yang kedua, hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Pentingnya keimanan ini terus diasah. Maka lambat laun dia akan mendapatkan yang namanya kelezatan keimanan. Maka sekarang saatnya kita untuk melakukan i'tikaf. Ini kan i'tikaf. I'tikaf itu artinya adalah diam atau berhenti. Yang dimaksud berhenti di sini, berhenti dari rutinitas kebiasaan yang biasa. Rutinitas kekinian kita berhenti, tapi kita menuju kepada rutinitas baru, yaitu pencapaian keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang makanya orang yang berpuasa di antara amalannya adalah diperintahkan untuk memperbanyak beriktikaf. Tujuannya supaya dia bisa memahami jati dirinya dalam kehidupan. Maka ketika itu dilakukan dengan introspeksi, terus lama-kelamaan dasar keimanan semakin mantap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keimanan yang kuat mesti kita pertajam dari bulan suci Ramadan ini, yaitu juga kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita introspeksi khusus konteks di Indonesia. Musibah begitu besar, begitu banyak. Kemarin saya baca di running text itu dari bulan Januari sampai sekarang ini itu 1.800 musibah. Itu belum yang tenggelam pesawat TNI 402 ya. Doakan semua mudah-mudahan menjadi syahid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mesti memperbanyak husnuzon kepada Allah. Bagaimana caranya? Inilah bulan Ramadan tepatnya. Silakan kita mengeluh kepada Allah dengan cara semeluh-meluhnya kita kepada Allah, karena memang Ramadan adalah tempatnya. Bagaimana mengeluh supaya cepat? Diajarkan sama Nabi. Kata Rasulullah SAW, di bulan puasa selain kita diperintahkan banyak i'tikaf, kita juga diperintahkan untuk baca Al-Quran. Inilah Al-Quran, tempat kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sangat keras untuk menjadikan Al-Quran medium kedekatan kita kepada Allah melalui bulan Ramadan. Permasalahannya, jangan merasa kita nggak bisa baca Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad yang efeknya sampai sekarang masih ada. Meskipun dalam istilah agama nggak boleh disebut istilah mukjizat sekarang. Kenapa? Karena konteksnya mukjizat itu turun kepada yang mendapatkan mukjizat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam kebiasaan orang sering sebut mukjizat dapat, nggak masalah. Saya tidak dapat mukjizat. Kenapa? Karena kekaguman itu ada pada dirinya, pengalaman empiris yang dia dapatin itu beda dengan orang lain.
bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, tempatnya kita untuk bermuhasabah. Nabi di dalam salah satu hadisnya berkata, kata beliau, "Iqra'ul Qur'an wa innahu yajibu yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya nanti Al-Qur'an dia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi pembaca Al-Qur'an. Masya Allah. Ini Ramadan tempat kita introspeksi diri, berbanyak baca Al-Quran, ya. Meskipun ada tahapan-tahapan orang di dalam meneladani Al-Quran, ada yang baru sampai dalam bentuk bacanya terbata-bata, itu juga dapat pahala. Ada juga bacanya itu seperti orang tua kita yang sangat luar biasa, dalam sehari bisa sekian juz, atau bahkan karena udah kebiasaan dari kecil diajarkan, ya. Dan juga sekarang di negara kita banyak para hafizah luar biasa, dalam seminggu bisa menghatamkan Al-Quran. Itu insya Allah menjadi bertahan di negara kita juga. Kita mesti ambil bagian Bapak Ibu. Kenapa? Karena rujukan kita Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan kita supaya baca Al-Quran. Bulan Ramadan tempatnya untuk kita merenung membaca Al-Quran. Yang nggak bisa baca Al-Quran jangan takut, niat baca Al-Quran dulu. Tadi niat sudah dapat. Yang bacanya terbata-bata, bismillah baca dulu. Karena sesungguhnya hidayah itu datang bukan dari yang lain, tetapi hidayah itu datang bersamaan dengan kemauan kuat orang yang mau mendapatkan hidayah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan pentingnya membaca Al-Quran. Kata beliau, "Utlul Quran fabku, wa illam tabku fatabaqaw." Bacalah Al-Quran dan disertai dengan rasa sedih. Kalau nggak bisa sedih, nggak bisa nangis, usahain baca Al-Quran biar bisa nangis. Ini ayat Al-Quran Ramadan banget. Hadis Nabi hadis Ramadan banget. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana semua orang jika memiliki niat yang kuat, meskipun dia memiliki keterbatasan komunikasi kepada mukjizat Al-Quran, saya yakin pengalaman spiritual akan didapati oleh setiap orang yang berbeda-beda. Dan disitulah yang disebut oleh Nabi di dalam salah satu hadisnya, "Salasul man kunna wajada halawatil Quran, halawatil iman." 3 kelompok yang apabila ada dalam 3 kelompok ini, dia akan merasakan yang namanya kelezatan iman. Yang pertama adalah dia ayyaqunallahu wa rasuluhu. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu paling dicintai selain daripada yang lain. Kita baca Al-Quran dalam kondisi tadarru'an ila Allah, dalam kondisi niat baik kepada Allah, cinta baik kepada Allah namanya. Kalau sudah semacam itu yang digarisbawahi oleh Rasulullah, kita tergolong orang yang mendapatkan kelezatan iman. Masya Allah, hadirin sholihin sholimah, kelezatan iman nggak bisa digambarin dengan kelezatan pada saat kita makan makanan yang mewah. Kelezatan iman bisa membuat kita nggak makan aja jadi kenyang. Kenapa? Karena iman ini luar biasa, tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang itu bisa kuat. Orang itu bisa kuat meskipun dia dalam kondisi secara materi lemah. Nabi pernah, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menguji sahabat Nabi pada perang Uhud. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, karena sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang beriman. Ayat ini memberikan kekuatan. Allah Subhanahu Wa Taala mensupport kepada sahabat-sahabat Nabi yang meskipun kalah dalam perang Uhud, tapi Allah yakin semua sahabat Nabi ini memiliki keimanan yang kuat. Kenapa? Karena
sebetulnya keimanan tidak identik dengan kekalahan dalam medan perang. Itu yang dimaksud oleh Allah menurut pakar tafsir. Allah sangat cinta keimanan para sahabat sampai-sampai Allah katakan begitu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut kalian itu orang yang paling tinggi kualitasnya. Karena apa? Karena keimanan kalian sudah dirasakan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya bersifat material dalam kehidupan, menang kalah itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika dia keimanannya matang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kemenangan ada pada dirinya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Orang-orang yang semacam ini yang akan mendapatkan namanya kelezatan iman. Berikutnya, setelah kita mampu husnuzon kepada Allah terhadap situasi yang terjadi di negeri kita, maka Allah akan menguji kita sebagai orang-orang yang kuat keimanan. Yang berikutnya, di antara keimanan yang perlu kita pupuk supaya kita mendapatkan kelezatan iman. Selain kita harus tanamkan cinta kita hanya kepada Allah, juga kita harus tanamkan cinta kita betul-betul kepada Rasulullah. Ini luar biasa. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu, menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba, paling dicintai daripada yang lain. Bagaimana cinta kepada Rasulnya? Rasulullah SAW orang yang mendapatkan mandat dari Allah untuk dijadikan hanya dirinya yang bisa mendapatkan memberikan syafaat. Rasulullah SAW diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersanding dengan nama Allah dalam setiap sholat. Kita membaca sholawat itu selalu ada nama Allah dan Rasulullah di dalam bacaan sholat. Ini merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam salah satu hadisnya, Nabi juga diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang paling pantas dicintai makhluk hanya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi dalam hadisnya, tidak beriman seseorang, belum dianggap sempurna iman seseorang sampai aku paling dicintai. Bahkan beliau menyamakan paling dicintai daripada bapak, anak, dan manusia semua. Jadi kecintaan kepada Nabi itu harus ditamakan. Nah, karena itu masyaallah muslimin rahimahullah. Bagaimana untuk cinta kepada Nabi? Mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis-hadis yang barusan menggambarkan tentang kecintaan kepada Allah bisa diwujudkan dalam bentuk membaca Al-Quran. Kemudian kita ikuti ajaran-ajaran Rasulullah dalam kehidupan yang lain. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau khususnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cintanya hanya kepada Nabi sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pasti cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Hai Muhammad, katakan kepada umatku, apabila kalian cinta kepada Allah, cukup lewat Nabi Muhammad SAW dan mengikuti syariatnya, Allah akan cinta kepada orang. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kelezatan iman karena kita memasang niat yang baik dimulai dari bulan suci Ramadan ini. Kita banyak itikaf, kita banyak introspeksi diri, kemudian juga kita banyak membaca Al-Quran sebagai bentuk bagian dari sesuatu yang paling sepele. Menurut kita yang paling sepele hanya membaca Al-Quran, tapi usahakan baca Al-Quran, cari waktu-waktu yang tepat, waktu yang bisa kita ada vibrasi, getaran kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti didapati oleh kita dalam waktu kapanpun. Manfaatkan momentum bulan puasa ini sehingga keluar kita dari bulan suci Ramadan, kita telah membawa kelezatan iman. Mudah-mudahan
orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka telah mendahului kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang cinta kepada Nabi. Barusan pagi saya mendampingi anak saya nonton kisah tentang Nabi Muhammad. Kisah tentang Nabi Muhammad. Ternyata ada seorang yang bernama Abdullah Bajadain, dijulukinya itu oleh Nabi. Beliau ternyata orang yang tinggal dulunya itu sebelum Nabi Muhammad hadir, beliau hidup di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad. Kemudian beliau mendengarkan nama Nabi Muhammad, sedang mendapatkan wahyu. Kemudian beliau beriman, tetapi dalam satu cerita tersebut beliau menahan keimanannya karena masih dijaga oleh pamannya. Akhirnya singkat cerita, beliau memaksakan untuk cinta kepada Rasulullah dan berangan-angan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Kemudian diketahui oleh pamannya. Akhirnya apa? Pamannya marah-marah. Pamannya usir harta yang tadinya dipegang buat dirinya, setelah dewasa akan diberikan, tidak diberikan oleh paman. Akhirnya dia dilucuti pakaiannya sampai tinggal sedikit pakaian yang ada di badan. Kemudian dia keluar meninggalkan rumah. Kemudian dia hampiri Rasulullah. Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah, dia ceritakan apa adanya. Rasulullah bilang di dalam film tadi itu, kata Rasulullah, ya Allah, Engkau telah memberikan aku kekuasaan. Akhirnya Abdullah ini ingin ikut perang mati syahid. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Sebelum perang dia sudah sakit panas dingin, tapi dia berdoa supaya bisa ikut perang sama Rasulullah. Akhirnya sakitnya didengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah datangi. Setelah didatangi sama Rasulullah, dia masih tetap, ya Rasulullah, saya ingin ikut bersamamu berjuang sebagai mati syahid. Akhirnya Rasulullah sampaikan kepada dirinya, insya Allah engkau juga akan mati syahid meskipun tidak dalam peperangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kelezatan orang-orang yang memiliki iman cinta kepada Rasulullah diinformasikan di dalam sejarah. Sampai-sampai Rasulullah SAW yang mengubur makamnya sendiri. Tadi pagi Bapak Ibu sekalian, kisah Nabi Muhammad itu luar biasa. Pasti kisah diambil dari rujukan kitab yang kuat. Ini sebagai gambaran bahwa hadis-hadis yang beliau sampaikan bahwa kecintaannya harus didahului daripada kecintaan kepada orang lain. Mudah-mudahan bisa kita tanamkan sejak ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas perjuangan dan sampaian di antara kita membaca Al-Quran itu bagaimana terima kasih, semoga meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Demikianlah kajian minggu ini, mudah-mudahan Allah SWT bermanfaat kita menjelang